Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada responden saya, yakni boleh Mas, Mas perkenalkan diri dari mana, siapa namanya dan dari mana? Ya, terima kasih untuk Mas Basil. Perkenalkan, nama saya Galang Bintang. Saya merupakan responden di sini. Mungkin setiap penelitian atau tugas ini ya, saya ini adalah seorang pekerja di salah satu industri food and beverage di Jakarta. Terima kasih. Baik Mas Galang, terima kasih atas identitasnya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke wawancara, saya izin ini ya, menyapa dengan dosen saya ya. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum Prof. dan Ibu Hesti. Saya Basil Basili dari 2PB1 akan melaksanakan wawancara terhadap salah satu responden saya, yakni Mas Galang Bintang. Nah, dalam penelitian yang saya tulis per waktu masa kemarin, saya akan mengulik penelitian tentang kemampuan pekerja dalam memahami regulasi pekerjaan. Baik, ya, tidak perlu lama lagi, saya akan memulainya. Baik, Mas Galang. Ya. Saya izin ini ya, mengajukan pertanyaan kepada Mas Galang. Ntar Mas Galang jawabnya. Silakan. Seperti yang kita ketahui bersama, Mas Galang ini kan merupakan seorang pekerja ya, Mas ya. Ya, betul. Saya orang pekerja. Nah, saya izin bertanya, bagaimana pengalaman Mas Galang itu dalam memahami kontrak kerja yang Mas Galang tuju? Itu, Mas. Ya. Izinkan saya menjawab ya. Untuk kontrak kerja ini sejauh pengalaman saya bekerja di sekitar 3 tempat berbeda, itu berbeda-beda ya Mas Basil. Untuk pengalaman saya, pemahaman saya pribadi, alhamdulillah sesuai dengan kontrak yang tertulis dengan apa yang perusahaan tawarkan dengan apa yang ada di lapangan itu sesuai. Jadi saya bisa dibilang memahami 100% apa yang tertulis di kontrak dan juga apa yang harus saya lakukan di lapangan seperti itu. Baik, Mas Galang. Berarti sejauh ini, sejak pas melakukan itu belum ada ini apa kendala yang begitu signifikan ya, atau tantangan? Um, Kendala yang signifikan sejauh ini sih tidak ya, karena kalau kita bekerja sesuai dengan kontrak, itu juga dengan karyawan lain kita ada kerjasama, insya Allah itu lancar-lancar saja sejauh ini. Baik, Mas Galang. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Galang memahami manual keselamatan dan kode etik di perusahaan yang Mas Galang lamar itu? Untuk memahami manual etik dan kode keselamatan itu ya, pertama kita harus baca dulu dengan jelas apa yang tertulis di sana. Dan yang kedua, di tempat saya pribadi juga akan ada satu orang yang bisa dibilang training gitu, melatih kita, ngasih kita pemahaman dasar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak itu. Apa yang do atau yang don't gitu kan. Jadi ya sejauh ini pemahaman kami, bukan hanya saya, gitu juga dengan karyawan lain, cukup baik karena selain dengan kita memahami secara pribadi ya, dari manual yang tertulis, juga ada yang melatih kita gitu secara pribadi. Jadi sejauh ini korelasinya itu baik. Oh, baik. Berarti untuk dari pelatihan itu kira-kira ada nggak uh, mungkin pembayaran atau apa yang tadi yang dihasilkan imbalan gitu? Oh, enggak, untuk itu enggak ada. Itu enggak ada. Baik. Uh, Lalu bagaimana sih yang paling Mas Galang tuh sulit memahami dalam kata-kata itu, yang dalam kontrak pekerjaan itu? Yang sulit dipahami sebenarnya lebih ke karena ini hal baru ya. Sebenarnya dasarnya mungkin kita paham, tapi karena ini hal baru, kita mungkin awal-awal tuh sulit gitu ngelakuin. Ini tuh sih harus gimana sih? Itu harus gimana sih gitu. Sebenarnya yang sulit di situ, karena untuk membiasakan diri aja. Tapi setelah kita jalan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, kita terbiasa, insya Allah ke depannya lancar dan alhamdulillah aman sejauh ini. Mungkin itu aja di pembiasaannya aja yang paling sulit. Baik Mas Galang, berarti untuk bekerja di awal-awal pekerjaan itu berarti membutuhkan waktu beradaptasi ya Mas ya? Ya, adaptasi. Adaptasi itu harus kitanya harus bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang baru ya. Mungkin itu aja sih yang mungkin paling sulit.
Baik Mas Galang. Lalu setelah bagian sulit yang sulit dipahami itu, bagaimana cara Mas Galang itu mengatasi kesulitan tersebut? Mengatasi kesulitan ya. Kalau saya pribadi, saya biasanya kalau saya secara pribadi kesulitan, saya konsultasi ke trainer saya pertama, Ya, tanya apa ini sudah benar Pak, apa begini Pak. Jika memang sudah benar, saya konsultasi juga ke teman-teman saya. Saya melihat bagaimana cara kerja mereka, bagaimana cara pikir mereka, mereka juga bertanya ke saya. Jadi ada timbal balik. Itu sih cara pribadi saya ya untuk mempermudah bagaimana saya beradaptasi di lingkungan baru. oh berarti Mas Galang ketika ada kesulitan-kesulitan itu Mas Galang langsung berbincang dengan orang-orang sekitar di perusahaan tersebut ya Mas? Iya betul. Entah itu di sama-sama orang atas ataupun teman Mas Galang Iya, sekitar. ya, betul seperti itu. Baik Mas Galang. Eh, Sejauh ini apakah ada bantuan atau pelatihan dari perusahaan Mas Galang yang ya mungkin ada materi-materi apa yang disampaikan dari mereka gitu ke Mas Galang dan kawan-kawan? Ada tentu selain manual yang seperti pertanyaan Mas Basil di awal ya, saya juga jelaskan ada pelatihan khusus, ada trainernya juga. Kita dilatih dulu sebelumnya gitu, sesuai dengan job desk kita masing-masing gitu ya. Maksudnya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ya perusahaan menyediakan pelatihan khusus. Hmm, baik, kalau boleh tahu itu perusahaan memberikan pelatihan atau materi itu berapa waktu itu? Apakah seminggu sekali ataupun 2 bulan sekali atau gimana? Untuk periode pelatihan sebenarnya nggak lama ya, sekitar 1 minggu awal itu kita fokus ke job desk, inti job desk kita itu apa. Nah, di minggu keduanya kita harus udah paham nih, udah praktek langsung gitu. Minggu ketiganya ya udah jalan aja sesuai job desk kita gitu. Jadi bisa dibilang training sekitar cuma selama 1 bulan awal itu kita pembiasaan diri, 2-3 bulannya itu kita makin memantapkan lagi gimana cara kerja kita, gitu juga dengan rekan kerja kita, dan sisanya ya udah kita praktek langsung, udah dilepas ibaratnya gitu. Ya, berarti materi ataupun pelatihan ini diberikan untuk kepada pekerja yang baru melamar ya atau masih awal-awal mencoba ya? Pelatihannya diberikan dan juga itu setahu saya pribadi waktu pelatihannya beda ya sesuai dengan job desk dan posisinya gitu. Misal di posisi A cukup hanya dengan 1 bulan, di posisi bawah atau yang biasanya kita sebut yang di lapangan yang praktek kayak Ya, staff atau bagian kasir itu lebih lama sekitar 3 bulan. Itu sih setahu saya. Untuk saya pribadi hanya 1 bulan. berarti pelatihan itu sesuai dengan macam-macam job desk-nya ya? Iya betul seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemahaman dokumen yang ada di perusahaan itu memengaruhi pekerjaan sehari-hari Mas Galang? Oh iya, tentu berpengaruh ya. Karena kalau kita semakin paham dengan apa yang ada di dokumen, itu semakin mudah juga di prakteknya gitu kan. Kalau kita nggak paham, pasti bingung. Karena saya juga sering nemu kasus di beberapa tempat ya, khususnya di tempat saya saat ini gitu. Banyak yang ketika pemahaman dia kurang paham nih, dan saat praktek pun jadinya, mohon maaf, jadi kurang baik. Penilaian dari atasan pun juga mengaruhi. Jadi banyak yang kurang betah, dan juga penilaian atasan juga kurang puas, dan efeknya cukup fatal ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau pemahaman kita baik, kedepannya pun akan baik. Jadi sebuah dokumen ini tidak boleh dianggap dianggap Ya, mata yang hmm. Ya, terutama di bagian awal ya, maksudnya bagian tahap awal saat kita masih pembiasaan diri gitu. Mungkin kedepannya kalau kita udah paham, ya bolehlah anggap kayak, ah, ini buat apa dokumen, saya udah bisa gitu. Tapi kan untuk sampai ke tahap itu kita harus paham dulu kan, inti pekerjaan kita itu apa, dasar pekerjaan kita itu apa gitu. Jadi ya ini nggak boleh dianggap remeh. baik. Dari kesulitan-kesulitan itu ada nggak sih dari Mas Galang itu saran untuk meningkatkan pemahaman dokumen kerja di perusahaan Mas Galang? Cara untuk meningkatkan pemahaman ya, sama seperti tadi untuk pembiasaan diri saya, cara sama memahami dokumen ini sama sih. Saya biasanya konsultasi dulu ke atasan saya, dan juga konsultasi ke teman-teman saya untuk bertukar pikiran aja kita gitu. Biar kita sama-sama paham, sama-sama ngerti. Seperti itu sih. Untuk memahami dokumen kerja itu harus
ini ya mengutarakan secara langsung ya kepada Ya, orang. menurut saya pribadi ya komunikasi itu penting ya nomor satu, terutama ke teman-teman kita gitu. Karena kita kerja bareng mereka. Kalau kitanya sejalan sama mereka, tahu apa yang mereka pikirkan, insya Allah ya pekerjaannya lebih gampang untuk dilakukan. Oke, lalu nah di dalam dokumen perusahaan Mas Galang itu eh, bah bahasanya itu terlalu teknis atau formal atau informal. Untuk bahasa itu formal. Biasanya dia dicetak sesuai dengan ejaan yang apa udah disesuaikan gitu ya, sesuai kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ejaannya formal. Baik. Nah, dari dokumen itu yang dari perusahaan memberikan kepada Mas Galang itu pernah nggak sih Mas Galang menerima penjelasan dari manajemen terkait bagian yang sulit gitu? Penjelasan dari manajemen ada ya, terutama di bagian rekrutmen biasanya manajemen langsung yang kontak saya Ya. ngejelasin ini itunya, seluk beluknya intinya gitu. Biasanya itu dari manajemen. Cuma biasanya sih itu bagian tahap awal aja kayak bagian rekrutmen atau training. Selebihnya enggak, kita pelajari sendiri. Kita yang lihat sendiri, kita yang praktek sendiri. Berarti ketika baru awal-awal doang ya Mas ya untuk Ya, banyak kan misalnya interaksi antara kita sama bagian rekrutmen itu di bagian awal karena untuk pembiasaan kan ya. Jadi rata-rata di bagian awal aja sih adanya. baik Mas Galang. Nah, sebelumnya apakah Mas Galang pernah melamar kerja sebelum di perusahaan ini? Iya, sebelumnya saya udah kalau di total mungkin saya udah di 3 tempat berbeda ya sebelum di perusahaan ini. Dan ini ke tempat keempat saya berarti. Dan sejauh ini sudah jalan lumayan lama. Dan iya, jadi bukan hanya di sini, saya sebelumnya udah punya pengalaman lain. Makanya ini juga yang jadi patokan saya untuk perbandingan gitu. Bagaimana cara kerja perusahaan ini dan perusahaan ini. Gitu. Jadi Mas Galang sudah dari 3 sampai 4 perusahaan yang Mas Galang lamar itu berarti sudah memahami karakter ya. Iya, kurang lebih. Saya harap juga begitu. Saya sudah memahami semua. Nah, ketika Mas Galang berpindah dari perusahaan itu ke perusahaan lain itu, bagaimana Mas Galang itu membandingkan pemahaman Mas Galang dengan tempat-tempat yang sebelumnya gitu? Sebenarnya untuk membandingkan agak sulit ya. Ini nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu kayak satu hal ini dengan yang ini tuh nggak bisa gitu. Cuma kurang lebihnya saya ada yang tangkap itu sama di satu hal. Manajemen biasanya itu cara kerjanya sama. Bagaimana cara manajemen memperlakukan karyawan, bagaimana manajemen menjelaskan job desk, bagaimana kita sebagai karyawan menjalankan job desk itu kurang lebih polanya sama semua. Hanya tergantung di usaha ini berjalan di bidang apa, usaha yang ini berjalan di bidang apa gitu. Itu aja sih yang membedakan. Kurang lebihnya sepengalaman saya pribadi, entah di perusahaan lain saya nggak bisa jawab, cuma sepengalaman saya pribadi kurang lebihnya sama. Oke. Lalu uh, dalam perbedaan pemahaman dokumen itu, maaf, seberapa sering menggunakan dokumen perusahaan itu sebagai referensi Mas Galang dalam menerapkan pekerjaan Mas Galang itu? Sebenarnya ya kalau seberapa sering itu seharusnya kita selalu menggunakan uh, manual dari perusahaan sebagai referensi itu sebenarnya harus selalu. Cuma dalam konteksnya ini kita cukup pelajari di awal ya. Bukan berarti kita setelah belajar nggak usah dilihat lagi, bukan. Dalam artian kita memahami dulu apa yang ada di manual perusahaan itu. Ketika kita sudah paham, itu yang jadi acuan kita. Kedepannya kita tinggal praktekin aja dengan apa yang kita ingat, dengan apa yang udah kita baca. Jadi seberapa sering ya memang harus selalu gitu, selalu kita berpatokan pada apa yang sudah diajarkan di awal, karena itulah job desk kita. Seperti itu. Berarti untuk di awal-awal tuh harus benar-benar matangin ya untuk Ya, memahami dokumen itu. harus selalu berpatokan dari itu gitu, karena itu memang tugas kita gitu, itu job desk kita. Baik. Lalu uh, seberapa efektivitas sih dokumen dalam membantu memahami Mas Galang dalam tanggung jawab dan hak Mas Galang itu?
Seberapa ini berpengaruhnya itu sangat berpengaruh ya, terutama seperti yang saya jelaskan tadi di bagian awal-awal itu kita harus paham banget gitu dengan apa yang tertulis di sana. Tapi selebihnya tergantung dari kita nih. Setelah kita paham, kita bisa nggak ngejalanin apa yang ada di sana gitu, ngejalanin job desk kita. Kalau kita udah paham kitanya nggak bisa kan sama aja kan. Jadi harus seimbang gitu. Dokumen ini penting untuk pemahaman dan prakteknya itu dari kita sendiri harus bersungguh-sungguh, harus rajin, nggak boleh males-malesan gitu. Jadi pengaruhnya ya sama-sama penting dan itu sangat penting. Baik. Selanjutnya ada nggak sih kejadian ataupun pengalaman yang Mas Galang lihat ya di sekitar Mas Galang itu mengalami pengalaman konflik karena ada yang tidak memahami dokumen-dokumen di perusahaan tersebut? Iya, itu banyak banget. Makanya saya bilang kenapa saya bilang itu sangat penting ya karena itu seperti di pengalaman saya sendiri itu banyak banget dan itu umum banget terjadi ya. Entah di tempat pertama saya, kedua, ketiga sampai yang sekarang pun itu umum. Karena tadi pemahamannya mungkin kurang dan saya pribadi pun pernah pasti melakukan kesalahan yang entah itu kecil entah itu besar karena kurang pemahaman, maka dari situlah pentingnya kita belajar gitu kan ya. Makanya kita harus konsultasi ke sesama pekerja juga seperti itu buat kita agar saling memahami gitu. Berarti apakah orang-orang tersebut yang masih melanggar itu, apakah ia jarang berkomunikasi atau ini Mas kurang membaca gitu, ya membaca apa saja untuk memperkaya kosakata ia di dalam. Saya sih nggak bisa judge ya, entah dia yang kurang baca atau gimana itu urusan dia dan itu yang dia yang tahu, saya nggak punya hak buat ngejudge, tapi ya mungkin seperti itu kurang dipahami aja dari yang saya lihat ya bagaimana. Soalnya kayak yang bagaimana yang sering baca nih, sering konsultasi itu cara kerjanya seperti apa dan bagaimana yang kelihatan cuek atau gimana pekerjaannya seperti apa. Itu juga yang saya dengar dari atasan saya sih seperti itu. Jadi saya nggak berani bilang, oh iya dia mungkin malas atau gimana. Itu bukan hak saya, cuma apa yang saya lihat biasanya begitu aja. Berarti faktor-faktornya bermacam ya Mas? Ya, nggak cuma sekadar dari kurangnya pemahaman, mungkin dari pribadinya juga atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Hanya dia yang tahu. Baik, sekarang sejauh ini apakah ada pelatihan bahasa yang Mas sekarang terima dalam membantu memahami dokumen-dokumen di dalam perusahaan itu? Pelatihan bahasa asing atau bahasa baku? Mungkin karena Mas sekarang sendiri lebih condong Mas bahasa asing atau bahasa baku? Untuk kita sih sebenarnya pelatihan bahasa itu enggak ya, kita otodidak aja. Cuma untuk pelajaran bahasa asing ya, of course kita harus belajar bahasa asing kan. Karena beberapa istilah di perusahaan itu ada yang mengambil dari foreign term atau istilah asing gitu. Let's just say if it's me 1 years ago, I don't think I can even understand this job desk gitu. Tapi karena saya belajar sedikit demi sedikit, ya of course I'm not an expert gitu kan. Cuma dari situlah ketika saya belajar, saya ngerti nih, oh job desk ini artinya ini, job desk ini artinya ini karena banyak foreign term di sana gitu. Jadi untuk pelatihan khususnya sih sebenarnya nggak ada, cuma kita kita aja yang harus inisiatif gitu. Terutama penggunaan bahasa asing ini tuh banyak banget di job desk gitu. Dan kalau kita nggak paham ya kita nggak bisa gitu. Berarti pelatihan bahasa itu tidak harus dari perusahaan itu, harus melainkan dari diri kita sendiri untuk mencarinya, untuk lebih memahami ataupun ya supaya tidak terlalu ya salah ya dalam dengan orang-orang. Karena kan ya perusahaan hanya menjelaskan gitu ya job desk kita apa. Kalau kitanya nggak paham kan itu jadi kita harus inisiatif sendiri gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. What we must do gitu untuk kita bisa memahami konteks dari job desk ini. Jadi ya itu pentingnya kita inisiatif kita untuk belajar gitu. Baik, baik Mas Galang. Seperti yang sudah Mas Galang bilang tadi, bahwasanya Mas Galang kan akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman Mas Galang ya di sekitar itu. Ya, nah, apa peran rekan kerja Mas Galang atau supervisor dalam membantu
Mas Galang memahami dokumen perusahaan? Ada tidak perannya? Untuk perannya, tentunya sebagai supervisor ya, saya pun juga supervisor gitu. Perannya ya mereka sebagai yang senior saya mengajari saya gitu, apa yang supervisor itu harus lakukan gitu. Misalnya, kalau untuk teman-teman kerja saya nggak peduli apa dia sama-sama supervisor atau dia staff atau dia apa, itu saya tetap harus konsultasi karena saya pengen tahu nih cara pandang mereka itu gimana, bagaimana mereka menanggapi pekerjaan mereka gitu. Jadi ya peran mereka itu tuh supervisor, teman-teman saya itu semuanya membantu saya dan saya benar-benar terima kasih sama mereka. Baik, berarti uh, peran rekan kerja itu ataupun supervisor itu akan aktif apabila Mas Galang yang mengajukan ini atau bertanya-tanya ya, atau mereka yang secara tiba-tiba langsung kasih arahan gitu ke Mas Galang. Sebenarnya sih polanya itu berputar ya. Kita ada di satu lingkungan, jadi otomatis pasti kita ketemu, ada komunikasi, tanpa saya samperin pun bisa jadi mereka yang samperin saya, tanpa saya konsultasi pun bisa jadi mereka yang konsultasi ke saya. Jadi polanya itu timbal balik aja sih. Seperti ya kalau butuh advice saya ke mereka, ketika mereka butuh advice mereka ke saya gitu. Jadi kita ini sama-sama saling ngasih advice lah atau saran seperti itu. Baik, Mas Galang. Uh, Pertanyaan selanjutnya, uh, dalam dokumen-dokumen yang Mas Galang lihat sejauh ini di perusahaan, uh, apa sih saran dari Mas Galang itu untuk kepada perusahaan untuk membuat dokumen yang lebih mudah dipahami, entah itu bahasa yang lebih sederhana ataupun yang dapat divisualisasi, gitu Mas. Ya mungkin saya pribadi biar lebih mudah dipahami itu sih bagi saya sebaiknya perusahaan lebih ke memvisualisasikan dalam artiannya mereka sudah baik dengan mengirimkan trainer dan mengirimkan materi gitu. Cuma ada kalanya itu kadang karena jadwal trainer yang padat ya. Jadi kadang sesi satu dengan yang lain tuh kurang efektif gitu. Kadang ada kurang fokus juga kan ke bagian dia apa harus nunggu dulu kan sebelum dilatih gitu. Jadi menurut saya sih harus lebih ke pemerataan aja antara pihak satu dan yang lainnya itu sama gitu. Jadi mungkin lebih ke pemerataan aja sih. Jadi biar nggak ada kesenjangan lah ibaratnya gitu. Pihak yang satu dengan yang lain gitu. Baik, berarti Mas Galang memberi saran kepada perusahaan itu untuk melakukan pemerataan ya, biar nggak ada kesenjangan yang timpal. Ya, karena kadang ketika pernah juga ada yang cerita ke saya karena dia kurang paham nih karena materi yang disampaikan kok kayaknya kurang jelas ya apa yang disampaikannya gitu. Karena pas saya konsultasi ke trainernya katanya, iya Mas, sebelumnya udah jadwalnya kan cukup padat ya, jadi harus agak diringkas nih buat yang ini gitu. Jadi kita kasih manual aja deh. Nah seperti itu kan mungkin kesannya kecil ya, tapi itu ngaruh karena jadi kurang paham gitu karena terkendala jadwal. Jadi saya harap sih ditambah aja gitu porsi pekerjaannya yang buat apa dibagi rata biar nggak ada kesenjangan. Cuma itu kembali lagi ke perusahaan ya. Itu apakah itu akan menambah kesulitan buat perusahaan saya nggak tahu. Cuma itu saran saya saja sebagai pekerja gitu. Baik, Mas Galang, berarti ketika dalam penyampaian hal-hal tersebut, berarti waktu durasi itu perlu diperluas ya Mas ya, kurang lebih. Iya. Mungkin lebih ke iya sih lebih merata aja apa yang dijelaskan, apa yang dipraktekkan, apa yang harus dibaca gitu. Iya, Nggak bisa di semuanya diras dalam satu periode gitu harus cepet nih baca ini harus paham langsung nggak bisa gitu kan karena pasti kan harus pahami dulu pelan-pelan mungkin itu aja sih. baik Mas Galang. Selanjutnya kan sejak kan kita kan sudah memasuki era yang begitu cepat ya Mas ya. Kalau tidak salah kita sedang memasuki era 5.0. Nah, uh, apa sih peran teknologi yang Mas Galang dapatkan itu dalam membantu memahami dokumen di perusahaan? Ada tidak? Peran teknologi ya jelas penting ya karena pertama untuk kita menyebarluaskan dokumen itu aja kita perlu teknologi gitu. Iya, Yang kedua juga materi dari apa pembelajarannya itu nggak cuma dari trainer kan, dia dalam bentuk PPT, dalam bentuk video dan jelas itu semua perlu teknologi gitu. Ketiga, kalau kita nggak paham sama istilah-istilah apa nih yang ada di manual ini, kita pasti harus cari gitu, kita harus searching dan itu pun perlu teknologi. Jadi
Mereka ini berjalan satu arah lah gitu, searus, dan mereka tuh berjalan beriringan gitu. Jadi perannya, kalau ditanya penting apa enggak, peran teknologi sangat penting karena mereka jalannya itu bersamaan. Bisa dibilang kalau salah satu aspeknya nggak ada ya akan jomplang gitu, Hmm, nggak akan sih. baik, berarti uh, untuk teknologi berarti bukan berarti suatu hal yang apa yang mengancam buat ini ya apa Mas Galung dan kawan-kawan untuk ini apa ya, Iya. makanya mengancam pekerjaan ataupun Iya, saya kan suka dengar juga ya, kayak perkembangan teknologi itu suka mengancam sebagai kita sebagai sumber daya manusia gitu. iya. Ya, itu memang ada satu sisi memang pasti ada. Cuma kalau kita lihat lagi pekerjaan kita pun perlu teknologi gitu. Kalau kita bisa buatnya berjalan seiringan dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kapasitas kita ya harusnya itu bisa justru bermanfaat bagi kita dibanding ancaman gitu. Nah, hasilnya akan balance, akan seimbang gitu. Apa yang kita kerjakan dengan kemajuan teknologi yang ada itu jelas akan sangat membantu. Hmm, baik, baik. Eh, lalu ada tidak aspek budaya di perusahaan itu, mungkin aspek budaya yang si perusahaan itu membawa budaya daerah ataupun budaya luar memengaruhi pemahaman dokumen yang Mas lihat. Iya, ada, tentu ada. Kayak seperti ambil contoh perusahaan saya sekarang ini ya. Dia itu basisnya budayanya bukan budaya Indonesia, tentunya akan ada culture shock gitu, dari karyawannya. Banyak juga yang konsultasi ke saya itu, ini gimana sih Pak maksudnya gitu. Ini kan bukan budaya kita gitu. Seperti saya kan ini di F&B ya, industri F&B itu makanannya itu yang di ada perusahaan saya bukan makanan Indonesia. Dan juga bagaimana konsep setup restorannya, pakaian pekerjanya, bagaimana cara kita menyapa customer, itu semua beda gitu. Kulturnya bukan kultur budaya Indonesia. Dan itu sering terjadi culture shock. Jadi untuk pengaruh budaya ini ke pemahaman itu jelas ada ya, karena sebagai kita orang Indonesia tentu akan lebih sulit gitu untuk belajar budaya asing. Ditambah lagi selain budaya asing dari konsep perusahaan itu sendiri, ditambah lagi ada istilah-istilah asing seperti yang saya jelaskan itu. Jadi jelas itu sangat mempengaruhi kalau kitanya itu nggak belajar gitu. Kitanya nggak beradaptasi itu sangat berpengaruh. Berarti bagi Mas Galang budaya-budaya yang asing ini berarti merupakan suatu keuntungan ya bagi Mas Galang untuk Iya, sebenarnya kalau kita tarik lagi ya, kita ambil sisi positifnya aja, buang yang negatif. Jelas ini keuntungan. Pertama kita bisa memperkaya budaya kita gitu. Kita jadi paham nih budaya asing gitu. Kita juga jadi lebih mudah gitu jika suatu saat bertemu dengan orang asing. Kita juga jadi menambah wawasan kita gitu. Terlepas dari kultur shock yang ada gitu ya, memang sulit gitu. Tapi kalau kita bisa ambil sisi positifnya ini jelas bermanfaat sekali gitu kan. Apalagi di era global ini kita harus banyak-banyak mengetahui tentang dunia ini gitu. Setidaknya dengan mempelajari itu bagi saya biarpun kecil pun itu akan sangat bermanfaat. baik Mas Galang. Uh, dari pengalaman Mas Galang ini, bagaimana pengalaman pertama kali Mas Galang membaca dokumen kerja? Apakah Mas Galang kayak udah mempunyai modal untuk memahami atau memang waktu itu nihil gitu pengalaman pertamanya? Uh, Modal saya itu cuma satu ya, yaitu pengalaman dari pekerjaan saya sebelumnya gitu. Mengenai profil identitas perusahaan ini ya tentu saya udah cari tahu gitu. Tapi kan job desk-nya saya nggak tahu kan. Iya. Nah, jadi ya cuma pengalaman aja sih yang jadi modal. Selebihnya bagaimana cara kita komunikasi dan juga bantuan dari pihak-pihak lain, teman-teman dan yang lain sebagainya itu yang membantu saya. Jadi modal awal itu cuma pengalaman dan yang kedua itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa memahami apa yang harus kita kerjakan gitu. Itu aja sih. Berarti pengalaman di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu bantu Mas Galang untuk lebih matang lagi memahami dokumen kerja itu. Nah, itu karena pengalaman itu yang bikin saya bisa lebih mudah beradaptasi gitu. Itu sih. Hmm, baik Mas Galang. Tentu eh, apa ya untuk memahami dokumen itu kan kita kan harus banyak belajar ya Mas ya. Kira-kira Iya, dari Mas Galang sendiri pernah nggak menghadiri sesi pelatihan ataupun orientasi gitu di seminar-seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh orang-orang lain ataupun semacamnya?
Ya, ada. Biasanya itu terutama di tempat kita itu kita kan sistem waralaba ya, Ya. franchise gitu. Jadi kadang ada nih mitra yang minta, Mas bisa survei dulu nggak? Kita butuh ini nih. Ada yang harus kita diskusiin atau Mas kita mau adain seminar ini nih tentang kerjasama ini sama perusahaan lain, baik sama mitra atau baik dengan perusahaan lain itu pasti ada. Dan itu biasanya mungkin nggak rutin, tapi pasti ada. Dan itu kalau ada pasti saya akan minta, Pak, boleh saya yang ke sana gitu, buat saya nambah-nambah juga pengalaman nih dan juga melihat bagaimana sih cara pandang ah, sudut pandang mereka gitu, sudut pandang perusahaan mereka dan juga bagaimana tanggapan mereka mengenai perusahaan saya. Jadi itu pasti ada dan saya akan selalu ikutin. Sejauh ketika ada seminar-seminar atau workshop itu, seberapa banyak rekan-rekan Mas Galang ataupun yang Mas Galang lihat untuk apa ya, menghadiri seminar tersebut atau workshop tersebut? Biasanya sih kalau di perusahaan saya paling banyak itu dikirim 2 orang biasanya, saya sama rekan saya yang 1 orang. Atau kalau memang cukup 1 orang pun, hanya misalnya hanya rekan saya atau hanya saya saja pun cukup gitu kan. Tergantung dengan intensitas, misalnya di bulan ini ada berapa pertemuan nih. Kalau banyak ya satu-satu aja ya gitu ibaratnya. Kalau misalnya cuma jadwalnya agak nggak terlalu banyak, bisa 2 orang maksimal sih, kita hanya kirim 2 orang. Selebihnya kita saling bertukar pikiran aja. Oh, baik. Berarti untuk sana tuh benar-benar dibatasi ya, Mas ya, jumlahnya. Iya, karena keterbatasan pekerja juga ya mungkin dari perusahaannya, dan juga ini buat biar lebih efisien saja sih. Kalau kita harus ngirim misalnya langsung banyak 3-4 orang itu kan harus ada yang backup juga di bagian office gitu. Terus ada yang lihat anak baru juga gitu. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Baik, Mas Galang. Lalu ketika Mas Galang sudah mengetahui nih atau menghadiri dari seminar-seminar tersebut, bagaimana Mas Galang mengetahui cara menyimpan dan mengakses dokumen-dokumen di perusahaan? Biasanya sih kalau akses dokumen itu diberikan sesuai sama apa ya, tugas kita ya. Misalnya supervisor diberi akses ke supervisor, karyawan-karyawan gitu. Dan biasanya itu aksesnya sih nggak dibatasin sama perusahaan, kita yang pegang gitu. Jadi kalau butuh baca lagi nih, ya silakan gitu. Jadi aksesnya itu mudah gitu dan kita sendiri yang pegang. Berarti itu ada tidak kira-kira suatu hal yang ketika itu dokumen hilang terus bakal diganti rugi gitu, Mas, dari perusahaan Hmm, Mas? Kalau itu sih nggak ada ya, karena kita pasti sediain backup juga. Perusahaan megang, kita asal yang penting kita jaga aja baik-baik gitu. Jangan sampai hilang. Toh ya, pasti pakai gitu kan. Jadi ya sejauh ini nggak pernah ada kasus seperti itu sih, masih aman. Oh, baik, baik. Berarti dokumen ketika diberikan itu benar-benar harus dijaga secara ketat ya, Iya, Mas? ya. Biarpun ada backupannya juga, cuma itu kan bagian dari tanggung jawab kita juga gitu. Biarpun kalau hilang pun kita bisa ajukan, misal apa, boleh minta dokumen ini karena mohon maaf punya saya kehilangan, itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma dengan kita ngejaga dokumen kita pun itu kan sudah bagian dari tanggung jawab ya. Iya. Nah, itu juga melatih diri kita biar lebih tanggung jawab lagi dengan apa yang kita harus jaga gitu. Baik. Eh, Kira-kira dari perusahaan Mas sekarang ada nggak istilah atau jargon per yang yang ditimbulkan itu ataupun slogan-slogan yang menjadi ciri khas dari perusahaan Mas sekarang itu ada tidak? Untuk jargon sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada. Jargon itu ada pasti. Terutama buat kita pengenalan ke mitra baru itu pasti jargon itu yang melekat banget di perusahaan saya gitu kan. Tapi mungkin nggak perlu saya spill di sini ya, karena Iya. mungkin konteksnya itu lebih ke bagian perusahaan aja. Tapi untuk jargon itu pasti ada. Setiap perusahaan pasti ada jargon. Hmm. Lalu berarti jargon itu emang itu suatu merupakan hal yang wajib atau tidak, Mas, dalam perusahaan itu ketika mereka sudah Hmm. bersih gitu? Menurut saya ya wajib atau enggaknya itu sih yang nilai bukan kita ya. Bagaimana kalau kita lihat customer nih, misal kita sebut produk A nih, jargonnya pasti kan kayak langsung muncul, oh dia itu yang produknya ini ya, yang jargonnya ini ya gitu.
Jadi kalau dikata wajib atau enggak sih sebenarnya itu subjektif ya. Cuma menurut saya penting kita kuat, pastikan terus sama masyarakat gitu kan. Kayak Ya, produk-produk, contoh produk umum yang udah brandingnya kuat, Aqua, Indomie. Kalau ya. kita pasti sebut aja, pengen makan mie nih, kita kepikiran apa? Indomie. Misalnya aus, kita beli air mineral, yang kepikiran apa? Aqua. Itu. Mungkin itu jargon itu buat memperkuat branding kita aja sih. Urusan wajib atau enggak itu yang nilai terus bukan kita ya, maksudnya bagaimana masyarakat. Tapi menurut saya itu penting buat branding kita, biar semakin kuat aja. Hmm, baik, baik. Lalu eh, izin melanjutkan, seberapa sering Mas Galang itu menggunakan kode etik dalam pengambilan keputusan yang Mas Galang pekerjaan itu di dalam pekerjaan Mas Galang? Ya, seberapa sering? Berapa kalau dibilang seberapa sering itu harus harus selalu sih, harus sesuai kode etik kita. Apa yang jadi kode etik perusahaan harus apa yang kita lakukan gitu ya. Kecuali ada hal yang benar-benar urgent nih, yang kita nggak harus menepis apa kode etik perusahaan gitu buat ngelakuin ini. Tapi itu pun kode etik perusahaan pasti kan sudah jadi acuan gitu, sudah dipertimbangkan bagaimana buat situasi darurat pun ini yang paling baik gitu. Kode etik ini yang harus kita pakai. Jadi sejauh ini harus selalu kita pakai dan jika memang harus melanggar pun kita harus lihat dulu nih di kode etik ini. Ada nggak solusi yang sesuai? Kalau ada, ya kita tetap harus berpegang teguh pada kode etik. Karena saya yakin pun di perusahaan lain pun penerapan kode etik ini sudah yang paling baik gitu, yang dapat didiskusikan sama pihak perusahaan seperti itu. Berarti ada tidak kode etik yang misalkan ya, rekan Mas Galang ataupun siapapun itu melanggarnya, Ya, tetapi eh, dikenakan sanksi gitu Mas? iya pasti ada. Untuk yang melanggar itu kita pasti kenakan sanksi sesuai dengan apa kelas pelanggarannya ya. Kalau Hmm, dia masih pelanggaran pertama atau ringan kita cukup kasih teguran aja. Karena wajar jika pasti ada kesalahan. Tapi iya. kalau diulang lagi, dan kita rasa ini kayaknya nggak bisa deh kalau kita cuma kasih teguran. Kita akan kasih surat peringatan sesuai dengan skala seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Jika sampai benar-benar sudah tidak sesuai dengan kode etik perusahaan, mohon maaf, kita akan putus kontraknya. Hmm, baik Mas Galang. Lalu ada tidak perbedaan pemahaman dokumen Mas Galang dengan rekan-rekan Mas Galang dalam memahami dokumen kerja itu? Perbedaan pasti ada ya. Makanya setiap saya juga diskusi dengan yang lain itu, lo gimana nih? Menurut lo kayak gini bukan? Menurut si A, bukan kayak gini deh kayaknya. Menurut si B, kayaknya kayak gini deh. Itu pasti ada. Cuma karena kita diskusi, kita cari di tengahnya. Oh, kayaknya begini lebih bagus deh. Ya nggak sih? Nah, dari situ perbedaan pikiran itu justru yang bikin kita juga makin akrab ya, makin kompak dengan perbedaan itu, kita tetap bisa nih kerjasama gitu. Jadi buat masalah perbedaan itu pasti ada. Dan fungsi dari kita diskusi itu biar kita bisa sepaham gitu, sejalan. Berarti suatu perbedaan itu bukan merupakan hal yang menjadi penghambat ya. Itu berarti buat Jelas, salah menjadi itu salah. justru harus jadi faktor yang bisa kita manfaatkan gitu. Karena Iya. perbedaan pendapat nih pemahaman justru kita bisa dapat banyak sudut pandang kan. Point of view kita tuh bertambah gitu. Dari dia kayak gini, dari dia kayak gini, dari kita sendiri pun kayak gini gitu. Dan dari situlah kita bisa bisa lihat sudut pandang baru yang sebelumnya nggak kita lihat. Jadi menurut saya itu suatu kelebihan. Baik Mas Galang. Lalu ketika untuk membaca dan memahami dokumen itu, bagi Mas Galang berapa waktu sih yang perlu dibutuhkan untuk memahami secara keseluruhannya itu? Sebenarnya waktu yang diperlukan sih ya relatif ya. Untuk memahami secara keseluruhan juga kita nggak bisa bilang misalnya 3 bulan, 4 bulan nggak bisa gitu. Kita berjalan aja. Misalnya kita ketika kita merasa sudah cukup paham, kita praktekin nih. Nah, kita biasain dulu, kita praktekin. Ketika kita sudah biasa, oh kita lihat lagi nih, udah benar nggak ya kira-kira. Terus kita bisa konsultasi juga, apa kayak gini. Kalau dirasa udah benar ya kita pertahankan aja performa kita. Kalau perlu ditingkatin. Dan kedepannya pun pasti ketika kita sudah biasa pun sudah mahir gitu ya,
tetap kita jadikan acuan gitu kan. Jadi bisa dibilang itu pedoman dari awal sampai akhir gitu ya. Cuma tergantung pemahaman awalnya berapa lama itu relatif sih. Hmm, berarti untuk memahami itu tidak ada patokan waktu yang jelas ya Mas? Iya, tergantung kitanya aja. Karena itu pun bakal selalu kepake kan sama kita gitu. Baik Mas. Lalu ada tidak pengalaman Mas Galang yang pernah Mas Galang rasakan di mana tuh pemahaman dokumen kerja itu membantu menyelesaikan masalah Mas Galang gitu? Iya, jelas. Dokumen itu udah jadi fundamental banget lah. Jadi kalau kita paham sama apa tugas kita, kerjaan kita pun lebih mudah gitu. Jadi itu benar-benar udah fundamentalnya itu dari situ dulu. Kalau kita udah paham, kedepannya pun pasti paham. Hmm, berarti benar-benar sangat penting ya Mas ya, tidak boleh dilepas tangan Iya. gitu. Karena kita harus paham dulu kan awalnya apa yang harus kita kerjain nih. Ya kita udah paham baru kita ngebiasain diri nih dengan job desk kita gitu. Hmm. Lalu ada tidak komunikasi dari manajemen terkait perubahan dokumen, entah itu secara tiba-tiba ataupun nanti ketika ada Oh, rencanakan oleh mereka? iya, itu ada, itu selalu ada. Kalau misalnya dari perusahaan bikin kebijakan baru misalnya, pasti kita diberitahu dulu kan sekitar beberapa hari atau bahkan kalau perubahannya besar ya berapa minggu sebelumnya kita pasti udah diberitahu gitu wacananya kira-kira yang berubah ini itunya dan nanti ketika akan misalnya akan diterapkan bulan depan pasti di bulan sebelumnya kita harus udah pelajari dulu gitu kan. Jadi ya pasti itu ada perubahan itu ada dan kita pun pasti diberitahu dulu biar nggak kaget gitu ya. Hmm. Berarti sejauh ini belum ada yang dikasih uh, pengumuman secara mendadak ya Mas? Itu Iya. Kalau untuk perubahan-perubahan besar atau yang kecil pun pasti dia nggak mendadak kecuali ketika kita praktek ada situasi nggak terduga nih misal harusnya jam operasional kita buka sampai jam segini ya tiba-tiba rame kan itu ya. kita harus inisiatif aja gitu nggak apa-apa deh kita lanjutin Pak operasionalnya sampai jam segini gitu nanti karyawannya kita beri kompensasi gitu kan dan juga kita sebagai supervisor nih kita nih harus arahin nih begini begini begitunya gitu perubahan mendadak paling itu aja sih ketika saat pengoperasian ada wah tambahan ternyata customernya lebih rame gitu oh ternyata di hari ini tuh barang ini terkendala dikirim kita ambil dari outlet ini aja dulu kita borrow dulu kita pinjem dulu gitu kan paling perubahan-perubahan kecil kayak gitu nggak apa-apa kita lakuin mendadak gitu. Tapi untuk perubahan besar sejauh ini kita pasti selalu briefing dulu kita diskusikan dulu baru kita lakukan perubahan nggak bisa mendadak. Baik, baik. Berarti dari setiap kerja itu harus selalu siap siaga ya ketika ada sesuatu yang tidak diduga gitu ya Mas? Iya, kalau untuk tingkat kedua kita harus siap gitu kan. Jadi kita bisa improvisasi nih, kita bisa ngejalaninnya gitu. Kalau situasinya ternyata di luar kendali kita gitu kan. Hmm, baik. Lalu uh, kan seperti Mas Galang bilang bahwasanya untuk memahami dokumen kerja itu kan relatif ya, tergantung seberapa paham ya setiap pekerja itu. Lalu ada tidak sih kekhawatiran tentang konsekuensi karena si pekerja tersebut tidak memahami dokumen? Ada tidak, Mas? Kekhawatiran jelas ada ya, terutama saya pribadi yang ngawasin karyawan lain tuh juga ngerasa bertanggung jawab kalau misalnya mereka nggak paham kan. Apalagi perusahaan dan pemerintah tuh justru saya yang merasa bersalah gitu. Jadi dari sini saya selalu tekankan gitu semuanya ke diri sendiri juga harus paham kita kerja sama-sama gitu kalau kita nggak paham kita diskusin sama-sama kalau kita salah pun kita minta maaf sama-sama kalau kita berhasil ya kita sama-sama jadi itu penting bagi saya dan itu yang selalu saya jalanin sampai sekarang. Berarti untuk memahami dokumen itu tidak benar-benar harus bekerja secara sendiri, harus melakukan kolaborasi ya dengan Iya, rekan kerja. iya. Nggak ada yang maksa harus kerja sendiri nggak ada karena kita kan kerja dalam tim gitu. Nah, jadi kalau nggak paham pun pasti kita rangkul gitu kan. Saya pun kalau nggak paham, saya bakal konsultasi ke yang lain gitu. Jadi nggak ada istilah kerja sendiri. Itu teamwork gitu. Kita we work as a team gitu. Kita kerja sebagai tim. Jadi ya
itu sangat wajar dan seharusnya memang begitu. Kita harus selalu bicara dengan yang lain, nggak boleh egois, nggak boleh kerja sendiri gitu. Baik, baik. Berarti suatu sikap egois itu merupakan sikap yang harus benar-benar dihindari ya? Iya Mas. Ya, apalagi di lingkup kerja kayak gini kita nggak bisa egois gitu kan ya. Itu karena pengaruhnya fatal buat diri kita atau ke pekerjaan kita, ke orang lain itu pasti fatal gitu. Berarti rasa egois itu, misalkan kita menghilangkan rasa egois itu berarti akan tumbuh rasa pertemanan yang begitu lengket ya Mas ya? Iya tentu, karena kalau kita sering komunikasi bareng kan pasti lebih kompak gitu kan. Teamwork kita tuh lebih terjalin gitu. Dan itu sih pasti lebih bagus. Dan lingkungan kerja begitu pun lebih nyaman. Banyak juga yang bilang ke saya, benar ya Pak, kerja begini lebih nyaman dibanding harus sendiri, mikir sendiri gitu. Dan iya memang pasti dengan lingkungan kerja begitu pun pasti lebih nyaman buat semua karyawan gitu. Hmm, baik, baik. Lalu tentu kan Mas Galang ketika bekerja itu akan ada namanya kesulitannya Mas ya. Iya betul. Lalu bagaimana Mas Galang mengatasi ketidakpastian saat yang biasanya membantu Mas Galang tetapi tidak ada bantuan gitu sekali bantu mereka dia Ya betul. sakit atau apa. Hmm? Ya, misalnya kayak biasanya ya ada yang ambil cuti misalnya atau izin tidak masuk gitu. Biasanya kan rekan diskusi saya itu dia atau yang lain dan mereka lagi nggak ada nih. Jadi ya saya harus mandiin diri saya sendiri kan. Saya paling biasanya buka manual lagi nih. Nah, ada nggak yang bisa jadi referensi saya gitu? Ada nggak yang bisa saya ambil atau saya ingat-ingat lagi nih kata-kata mereka biasanya apa ya yang biasanya mereka lakuin apa atau cara pikir mereka gitu. Nah, kalau saya masih buntu, biasanya pun saya akan minta ke rekan karyawan pun pasti saya ajak diskusi sih. Nggak peduli apa jabatannya, karena kita sama-sama manusia gitu ya. Penting bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita, bagaimana komunikasi kita dengan yang lainnya aja gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berarti eh, Mas Galang berarti ketika tidak ada bantuan itu tidak benar-benar langsung sedih sesedihnya berarti Mas Galang harus segera memperbaiki diri ataupun mencari tahu Ya. apa itu ya Mas. Mungkin ya kita selesaikan sendiri gitu ya. Apa yang sudah kita pahami itu yang paling penting. Kita bisa kerjakan sendiri. Cuma kalau selagi masih bisa diskusi dengan yang lain pun ya apa salahnya, nggak apa-apa kita diskusi sama yang lain. Dan jika memang kita sudah dapat inti masalahnya baru kita lakuin gitu. Baik Mas Galang. Seperti yang telah ini ya kita bahas sebelumnya kan tadi kan terkait workshop atau seminar-seminar pelatihannya Mas ya. Nah di situ Iya betul. setelah Mas Galang menghadiri itu Mas Galang ini nggak sih melakukan pembenahan diri itu kayak membaca ulang kembali atau merujuk ya melihat-lihat kembali dokumen-dokumen itu ada tidak Mas? Iya, terutama pasti itu saya baca ya. Apalagi kalau ada perubahan kebijakan nih, bisa kita bandingkan nih kebijakan lama dengan yang baru. Poin apa aja yang sama, poin apa aja yang beda, apa yang harus diimprove atau apa yang harus kita hilangkan gitu. Jadi bakal selalu kita baca tuh. Dan itu penting banget sih. Itu harus rutin kita baca. Berarti ketika ada poin-poin yang menurut sekarang itu kekurangan, apakah hal tersebut diajukan kepada perusahaan atau bagaimana? Iya, kita kita punya suara masing-masing ya. Jadi kalau kita rasa ini kayaknya kebijakan ini kurang deh, kita boleh nih ajukan Pak, kayaknya kebijakan ini kurang efisien buat perusahaan kita gitu atau kurang sesuai. Boleh nggak kita ganti atau kita hilangkan aja? Gak apa-apa, itu nanti suara kita yang jadi penentu juga kita akan bermusyawarah gitu. Hmm, berarti untuk perusahaan mas sekarang tuh berarti mereka open minded ya untuk hal-hal Ya, biarpun keputusan akhir tetap ya ada di perusahaan. Cuman kita nggak apa-apa kalau kita mau sumbang suara itu nggak apa-apa. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan bagi mereka. Terlepas dari bagaimana keputusan akhir mereka, yang penting ini nih cara pandang kita sebagai karyawan di sini. Gitu. baik. Lalu sejauh ini apakah perusahaan mas itu menggunakan sumber daya eksternal untuk memahami dokumen pekerjaan itu? Atau mas sekarang menggunakan sumber daya eksternal gitu?
Sumber daya eksternal ya mungkin bisa dibilang sumber daya eksternal ya. Kayak misalnya kalau kita kurang paham kan kita pasti bisa searching di tempat lain, entah di Google lah atau kita bisa nyari referensi nih tempat lain, bisa tanya-tanya ke teman kita yang di luar, bahkan di luar dia nggak kerja di perusahaan kita pun kita nggak apa-apa bisa tanya-tanya, itu kan termasuk eksternal ya. Yang penting kita biar paham aja, kita bandingin juga kira-kira di perusahaan lain begini nggak sih, di perusahaan kita ini kurang nggak sih begini gitu. Jadi buat sumber eksternal pasti ada, cuma itu sifatnya lebih ke personal sih, lebih ke bagaimana pekerjaannya aja menanggapi masalah tersebut ya. Karena dari perusahaan kita itu manualnya itu jadi patokan pasti sumbernya satu dari perusahaan. Cuma terlepas bagaimana karyawan memahaminya itu nggak masalah mau pakai sumber apa. Berarti sumber daya eksternal ini merupakan bersifat mubah ya Mas ya, untuk Ya, memahami dokumen. iya betul. Lalu penyediaan dokumen-dokumen perusahaan di perusahaan sekarang itu biasanya dalam format visual atau multimedia Mas? Keduanya ya, formatnya itu keduanya. Kita kadang diberikan dalam format visual, kadang format audio atau audio visual, itu semuanya ada. Karena ada beberapa yang ditampilkan dalam bentuk video, nggak cukup hanya dengan tulisannya. Ada yang ditampilkan dalam bentuk tulisan aja, karena isinya hanya berkas mungkin. Ada juga yang dipraktekkan langsung sama trainernya, jadi buat metode itu semuanya ada. Hmm, baik, berarti sesuatu yang penyediaan dokumen itu harus selalu ada ya di setiap aspek itu Mas ya, baik itu Ya. visual ataupun apa itu. Untuk pengetahuan juga sih. Baik. Lalu oke, bagaimana keterlibatan rekan pekerja Mas kalian itu dalam membantu memahami dokumen Mas? Yang Keterlibatannya itu ya seperti yang tadi saya bilang, mereka nggak bantu juga sih, nggak termasuk ngasih sudut pandang baru buat kita gitu dengan cara berdiskusi seperti tadi gitu. Jadi untuk perannya ya kita sama-sama saling membantu lah dan saling berperan. berarti perlu adanya kerjasama yang baik ya Mas ya antara setiap individu ke individu lain. Ya jelas itu perlu. Baik. Eh, karena tadi kan kita Mas Galang memahami dokumen itu tak terlepas dari namanya apa ya, rekan-rekan kerja ya Mas ya ataupun perusahaan itu sendiri. Lalu ada tidak peran keluarga ataupun teman di lingkungan rumah gitu khususnya dalam memahami dokumen gitu? Peran ya jelas itu jelas ada banget karena saya pun sering gitu konsultasi ke keluarga saya, ke teman-teman saya. Teman saya misalnya sama pekerjaan di tempat lo gimana sih ini sistem pekerjaannya di gue begini nih, kira-kira begini benar nggak ya? Mereka juga suka saling tukar pikiran tuh sama saya, mereka konsultasi juga ke saya ke mereka gitu. Dan peran keluarga pun juga jelas sama pentingnya atau bahkan bisa lebih penting ya. Nah, contoh aja saya pribadi nih, saya sering banget saya nanya sama kakak saya kan, ini kayak gini nggak sih bang, di tempat kerja lo kayak gini nggak sih sistemnya, yang gue lakuin kayak gini benar nggak sih menurut lo gitu. Dia selalu bilang ikutin aja yang menurut lo benar gitu, dan yang kedua jangan melenceng dari kode etik perusahaan. Itu aja sih yang saya selalu pegang dan saya jalanin sampai sekarang gitu. Baik, berarti pandangan dari keluarga tuh benar-benar sangat dibutuhkan gitu Mas ya. Iya itu penting banget dan itu hal yang pertama pertama kali yang saya ajak konsultasi itu pasti keluarga saya dulu, lalu teman-teman saya, atasan saya dan sebagainya. Oke, selanjutnya apakah dokumen perusahaan Mas Galang itu mencerminkan nilai dan budaya perusahaan atau ya melenceng atau bagaimana? Ataupun Ya, jelas itu jelas banget melambangkan perusahaannya karena itu fondasinya. Apa yang tertulis di manual perusahaan itu harus sejalan dengan budaya perusahaan gitu. Nggak boleh melenceng karena kalau melenceng harus kita revisi lagi karena kita udah keluar jalur gitu, keluar dari visi misi perusahaan itu sendiri gitu. hmm, berarti dokumen perusahaan Mas Galang seluruhnya sudah mencerminkan ya nilai dan budayanya gitu. Karena memang itu udah di diri perusahaan kita dan nggak boleh melenceng dari itu gitu. Baik. Lalu
eh, eh, ada tidak diskusi isi dokumen dengan rekan kerja di itu kan di luar lingkungan formal, Mas? Di luar lingkungan formal ada. Bahkan kita saat kita nggak kerja pun kita pasti ada kalanya ya. Entah itu sering atau enggak, bahas lagi nih apa yang kita kerjakan sebelumnya gitu. Dan itu menurut saya sih penting ya. Selain buat apa? Jadi reminder kita dan juga kita juga bisa ngambil sudut pandang baru gitu. Bahkan kayak misalnya saya lagi nongkrong aja nih di tempat. Ya, Bahkan yang bukan rekan kerja sekalipun misalnya pekerja di sana pun kadang suka tanya gitu. Boleh nggak Mas tanya-tanya sesuai ini kira-kira gimana sih pekerjaan di perusahaan emas atau enggaknya gitu. Bahkan kayak gitu pun kita terkadang suka lakuin gitu dan itu ngebantu sih bagi saya. berarti secara tidak langsung ketika Mas sudah terjun di suatu perusahaan itu berarti secara nggak langsung pikiran hal tersebut selalu ada dan ada ya, Mas ya? Iya, biarpun sering mungkin ya karena yang kita bahas pasti umumnya bukan masalah pekerjaan cuma kadang kalanya ada aja nih kayak tiba-tiba kepikiran nih biarpun kita lagi di luar ruang lingkup formal pun ada kalanya suka kepikiran dan suka kita bahas juga biarpun mungkin nggak terlalu sering ya nggak sesering di ruang lingkup formal gitu. Baik, baik. Eh, Ngomong-ngomong, apakah terjadi umpan balik untuk manajemen terkait penyajian dokumen gitu, Mas? Ya umpan balik saya sebagai pekerja ya saya cuma minta ini aja sih teruskan saja ya bagaimana perlakuannya, treatmentnya kepada pekerja di sana, kepada karyawan, supervisor, manajer dan sebagainya itu sudah baik dan saya pribadi mengucapkan terima kasih dan saya hanya berharap ini bisa dipertahankan dan kami juga sebagai pekerja gitu bisa memberikan uh, yang 100% dari kami gitu untuk perusahaan dan juga perusahaan bisa tetap mempercayakan kepada kami gitu. Itu aja sih. Baik, Mas. Berarti ketika manajemen perusahaan itu memberikan suatu pelayanan yang terbaik, berarti itu dapat memberikan kesan yang baik ya untuk bagi pekerja itu sendiri ya. Iya, kesannya baik dan juga lingkungan kerja kita lebih sehat gitu ya. Karena semua pihak itu saling saling apa menguntungkan dan saling membantu gitu. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif gitu. Baik, Mas. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya, yang hendak saya lontarkan kepada Mas Galang, yakni perubahan yang akan dilakukan, perubahan apa yang akan dilakukan untuk membuat dokumen agar lebih mudah dipahami, Mas? Perubahan ya, itu sih sebenarnya lebih ke kebijakan perusahaan ya. Cuma kalau saya pribadi paling hanya bisa ngasih feedback ke perusahaan, begitu juga dengan rekan saya yang lain gitu. Ya misalnya saat ada diskusi musyawarah gitu, biasanya kita kasih feedback nih apa yang harus ditambahin gitu. Dan kita harap sih feedback kita itu didengar ya. Dan perusahaan bisa memberikan yang lebih baik atau setidaknya gitu, mempertahankan apa yang sudah baik gitu. Itu aja sih. Selebihnya itu lebih ke bagaimana perusahaan menanggapinya. Baik, Mas Galang. Berarti uh, uh, untuk segala keputusan itu tetap ada di perusahaan, tapi setiap keputusan yang akan diambil itu diharapkan sudah menyaring ataupun menerima uh, apa ya feedback dari Mas Galang dan rekan-rekan Mas Galang itu ya selaku pekerja. Ya, saya harap sih begitu ya, biarpun keputusan akhirnya kita nggak ada yang tahu gimana, kita harap itu nggak mengecewakan semua pihak. Dan saya harap itu diterima oleh semua pihak dan kita itu merasa feedback kita itu didengar gitu. Dan semoga itu sih harapan kita sih itu aja. Baik, Mas Galang, terima kasih atas waktu dan atas jawaban yang Mas Galang berikan. Ya, Ya, sama-sama. saya mengakui ini sangat terbantu untuk melakukan sebuah penelitian yang hendak saya lakukan, yakni
tentang kemampuan pekerja dalam memahami regulasi pekerjaan. Siapa tahu Ya, apa ya? Mungkin bahkan apa mungkin banyak dari calon pekerja itu tidak gagal untuk masuk ke pekerjaan tersebut, itu mungkin salah satunya ia tidak memahami dokumennya itu secara ya paham gitu Mas ya. iya betul. Oh, baik Mas, sebelum kita akhiri atau ada penutupan, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk menjadi bukti bagi saya bahwa saya setelah melakukan wawancara seorang pekerja di Jakarta. Oke, Mas, saya izin ambil alih untuk pengambilannya. Boleh bergaya Mas mungkin nih Bebas. Oh, oke. akan mengambilnya sebanyak 3 kali kurang lebih. Oke, 3 kali. Oh ya. ya. 1, 2, 3. Oke, ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, Mas Galang, terima kasih atas Terima kasih juga. saya izin dapat terhadap dosen saya, Mas ya. Ya, silakan. Baik, Prof. Henry Buriswati dan Ibu Hesti Yani Parai, setelah Prof dan Ibu melihat wawancara kami, demikianlah wawancara dari saya ke Mas Galang terkait penelitian yang saya mencoba ulik, yakni kemampuan pekerja dalam memahami regulasi pekerjaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf Mas ya jika saya ada kesalahan ataupun bagaimana gitu ya. Tapi mengenakan hati. Maaf apabila ada kesalahan kata ya. Baik Mas Galang, saya izin dengan mengucapkan penutup yang seperti biasa kita dengar, yakni salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bas ya. Terima kasih Mas.